Bagi bakal calon gubernur yang ingin maju menjadi calon gubernur dari partai politik, rasanya harus memiliki strategi jitu. Sebab masyarakat mulai menilai bahwa untuk mendapatkan pemimpin mereka, diperlukan orang yang tegas, berani dan tidak bermain api dengan mempermainkan uang rakyat jika kelak terpilih. Dan sepertinya warga saat ini mulai memiliki krisis kepercayaan terhadap bakal calon yang berasal dari parpol. Dalam survei yang dilakukan oleh CSIS, sebanyak 54,75% warga Jakarta merekomendasikan calon gubernur maju melalui jalur independen di Pilkada DKI 2017 mendatang. Penyebab lain warga masih khawatir dengan pola rekrutmen calon oleh parpol. Ini menyebabkan tanda tanya bagi warga terhadap integritas calon gubernur jika kelak terpilih. Jika yang terjadi demikian, apa yang harus dilakukan parpol sebagai kendaraan politik dalam rangka menuju pemerintahan? Benarkah politik mahar masih berlaku di parpol? Apakah jika calon berasal dari kalangan independen pasti jauh lebih baik dari kalangan parpol? Pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kami di studio penulis dari CSIS, Philips Vermonte, dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar. Dan saya langsung ke Mas Philip. Mas, ini kalau kita bicara soal hasil survei yang kemarin, 54,7% warga memilih agar calon gubernur itu dari independen. Boleh nggak kalau dikatakan sebetulnya ini bentuk bentuk kejeraan masyarakat, bentuk kebosanan, kekecewaan publik terhadap partai politik? Ya, betul sekali. Saya kira hari ini tingkat kepercayaan publik pada partai itu rendah. Ya. Karena ada berbagai alasan ya. Yang pertama, mungkin kasus-kasus korupsi yang terekspos dari dari kader-kader partai, baik di tingkat nasional maupun di tingkat DPRD gitu. Yang kedua, hari ini mungkin itu konsekuensi dari pemilihan langsung. Kalau pemilihan langsung itu artinya siapa yang paling diketahui masyarakat punya potensi untuk memimpin gitu. Dan itu bisa dilihat tidak harus datang dari partai tertentu. Jadi ada banyak figur yang dilihat masyarakat bisa memimpin, terutama Jakarta ya. Karena ibu kota gitu. Yang ketiga saya kira adalah ini mungkin eranya di mana bargaining partai kita itu relatif rendah karena mereka tidak mampu mensiasati metode pemilihan langsung yang sudah kita adopsi sejak 2005 untuk pilkada. Sementara mereka beroperasi dengan cara masih yang lama gitu. Siapa yang bisa melobi pimpinan partai, lalu ada uang mahar dan lain-lain, uang perahu gitu istilahnya untuk partai-partai politik. Dan itu di masyarakat masih sangat masih sangat teringat sekali sebetulnya banyak hal-hal seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat pada saat awal misalkan apa yang terjadi antara misalkan Basuki Cahayapurnama, Ahok dengan DPRD di awal-awal itu kan sering kali pada saat misalkan anggaran itu kan bermasalah sampai terus ada kasus UPS segala macam. Apakah itu juga membuat warga Jakarta punya gambaran bahwa ternyata partai politik itu memang seperti ini, sementara mereka yang independen itu jauh lebih baik? Ya, saya kira betul, karena dalam kasus-kasus di Pilkada Jakarta misalnya, dulu warga Jakarta tidak terlalu peduli politik di DPRD dan juga tidak terlalu peduli apa yang terjadi di balai kota misalnya. Tetapi ketika terjadi perbenturan antara Gubernur Ahok dengan DPRD, waktu itu kan tuduhannya korupsi, UPS dan lain-lain. Ternyata setelah dibuka, diperlihatkan gitu dari mana asal muasalnya kejadian ini bermula, ternyata datang dari proses-proses yang tidak transparan di DPRD sendiri gitu. Sehingga kemudian warga melihat ternyata ada baiknya nih warga mengikuti proses politik DPRD dan di balai kota sehingga bisa tahu gitu peruntukan uang-uang yang digunakan oleh pejabat-pejabat kita baik di eksekutif maupun di legislatif di tingkat lokal gitu. Ya, Mas Philip tadi mengatakan bahwa sebetulnya ketika masyarakat berubah, terus cara-cara berubah, partai politik masih menggunakan cara-cara yang sama seperti ada uang mahar atau uang perahu itu. Apakah hal seperti itu artinya itu kan sebetulnya bacaan publik gitu, perasaan publik masih seperti itu. Apakah itu memang sebetulnya masih terjadi hingga saat ini? Saya kira kalau untuk dicari kwitansinya nggak ada ya. Tapi itu saya kira menjadi rahasia umum di mana karena mekanisme kita sedemikian rupa, calon-calon terutama di Jakarta masih beruntung karena boleh calon independen. Tapi dalam konteks pilkada yang lain itu partai politik memegang kata terakhir untuk pencalonan seseorang. Dan itu tentu saja membuka ruang-ruang bargaining, transaksi dan lain-lain gitu. Sehingga ada banyak
Saya kira banyak cerita di daerah waktu pilkada kemarin ada calon yang sepertinya sudah disetujui tiba-tiba batal karena ada calon lain yang masuk dan lain-lain. Itu saya kira praktik politik yang sudah menjadi rahasia umum gitu. Dan kita di Jakarta lebih beruntung karena ada mekanisme calon independen walaupun berat gitu. Kalau kita lihat tahun 2012 pemilihan sebelumnya, dulu ada Faisal Basri yang mau maju lewat jalur independen dan juga Ahok dulu awalnya kan juga mau calon independen. Itu kan susah sekali mengumpulkan KTP gitu karena syarat yang dimintakan sedemikian rupa untuk calon independen gitu. Tapi toh waktu itu Faisal Basri juga berhasil menjadi calon dan juga Ahok diambil oleh Jokowi dan PDIP waktu itu. Sehingga sekali lagi saya mau sampaikan bahwa mekanisme politik kita itu sebetulnya menjadi lecutan buat partai politik agar lebih memperhatikan proses-proses terkait dengan rekrutmen. Mereka harus bisa mempersiapkan calon-calon gitu, bukan menunggu hingga akhir lalu baru sibuk mencari siapa yang paling populer atau ikut-ikutan partai lain gitu. Sekedar mau ikut mengambil citra misalnya calon yang kebetulan baik. Iya, boleh nggak dikatakan kalau misalkan di Jakarta sekarang masyarakatnya lebih tingkat literasinya mungkin lebih baik mungkin dibandingkan dengan kota-kota lain misalkan karena sekarang partai politik tidak hanya sebagai satu-satunya faktor penentu kemenangan dalam pemilu kada, tapi juga masyarakat sekarang sudah bisa independen juga kan artinya kan tanpa partai politik pun kita mengerti bahwa calon itu mana yang lebih baik seperti itu mungkin. Ya saya kira betul itu dan kalau kita lihat misalnya proses pengumpulan KTP Ahok ini, saya kira teman Ahok itu ya. Teman Ahok dan teman Ahok dan saya kira dulu waktu dimulai itu lebih pada pandangan preemptif. Jadi mereka tahu bahwa menurut mereka Ahok ini seharusnya dipilih lagi. Tetapi ada kemungkinan dia tidak akan dicalonkan oleh partai. Daripada menunggu sampai menjelang pendaftaran, lalu kemudian tiba-tiba partai-partai itu berkongsi gitu ya. Sudah kita tidak mencalonkan Ahok, sehingga waktunya amat sangat sempit untuk mengumpulkan KTP. Sekelompok orang ini melakukan tindakan preemptif dengan mempersiapkan KTP dan lain-lain sehingga dan saya kira efeknya hari ini terlihat bahwa ternyata mengumpulkan KTP untuk Ahok itu dengan syarat yang ratusan ribu KTP itu bisa dilakukan gitu sehingga partai politik yang sekarang justru harus bargainingnya lebih rendah daripada Ahok dalam hal pencalonan. Ya artinya sekarang masyarakat Jakarta itu yang menekan partai politik untuk berubah sebetulnya kan saat ini. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat Jakarta ini, apakah ketika seorang calon itu dipinang oleh partai politik, meskipun mungkin dia populer di masyarakat, itu akan mengurangi nilai kepilihan atau elektabilitasnya atau kesenangan masyarakat terhadap calon itu? Saya kira bergantung pada individu yang bersangkutan. Kalau memang masyarakat melihat bahwa secara karakter dia kuat, secara performance dia dilihat berhasil dan lain-lain, itu saya kira tidak akan mengurangi. Apalagi kalau menurut saya dalam konteks Jakarta ini pengumpulan KTP untuk Ahok lewat jalur independen itu mungkin awalnya itu tidak ideologis. Jadi tidak mau dengan partai gitu, itu bukan harga mati. Tetapi lebih pada tindakan preemptif tadi gitu untuk memaksa partai bahwa kalau nanti Anda nggak mencalonkan, ini udah ada KTP-nya gitu. Artinya mereka sebetulnya mungkin pernah memilih atau mungkin kader atau siapapun dari partai politik, tapi mereka sangat menginginkan agar Ahok itu tetap maju pada pilkada melalui jalur apapun, seperti itu maksudnya. Itu satu. Yang kedua saya lihat mungkin karakter Ahok juga, kalau dia tidak mau ditekan oleh parpol, dia tentu juga tidak akan mau ditekan oleh relawan. Ya kan? Kalau melihat karakternya Ahok gitu, bahwa pada akhirnya yang menentukan adalah Ahok sendiri. Apakah dia dengan dukungan relawan ini, teman Ahok yang melakukan KTP, yang mungkin nanti bisa ditransformasi ya menjadi tim kampanye seperti yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Tetapi dia misalnya mengambil juga tawaran dari parpol sehingga justru relatif mengamankan dukungan gitu. Kalau kemarin ini kan Pak Ahok sudah menjadi gubernur, masih dalam status sebagai politisi Partai Gerindra, kemudian di tengah jalan dia mengundurkan diri. Jadi dia tidak berpartai itu di tengah-tengah gitu. Tetapi mungkin ceritanya akan lain kalau sejak pemilihan, kemudian kalau dia terpilih lagi sebagai independen, tidak mau dengan partai politik, lalu dia berhadapan dengan DPRD sebagai betul-betul figur yang independen sama sekali tidak punya kaki gitu. Itu menurut saya ceritanya akan agak berbeda gitu, bahwa
dia tetap membutuhkan dukungan partai politik di Bagaimana dengan perasaan publik yang merasa bahwa partai politik itu kan dalam tanda kutip selalu menggunakan cara-cara yang tadi disebutkan, misalkan ada uang perahu segala macam, bukankah itu juga akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat? Saya kira nanti bergantung pada bagaimana Pak Ahok menghadapi partai politik ini. Karena modal politik orang seperti Pak Ahok, Pak Jokowi, Bu Risma, gitu ya, Ridwan Kamil di Bandung ini generasi baru pemimpin kita yang modal utamanya adalah trust dari masyarakat, dari publik gitu. Ini beda sama sekali dengan pemimpin-pemimpin kita zaman sebelumnya gitu. Karena publik merasa mereka telah melakukan pilihan yang tepat. Artinya gini, kalau ketika masyarakat sekarang yang menekan partai politik, artinya mungkin cara-cara yang pernah dilakukan itu mungkin agak digeser mungkin sama partai. Apa yang akan diambil oleh keuntungan apa nanti yang akan diterima oleh partai ketika dia meminang seseorang menjadi gubernur tapi dia tidak mendapatkan apa-apa? Ya bisa, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, partai itu bisa menunjukkan citra bahwa dia ada bersama publik. Jadi dia menyerap aspirasi publik. Seolah-olah. Seolah-olah atau benar kita nggak tahu gitu. Kalau dalam politik itu kan kita susah mencari motif. Lebih baik motif kita abaikan, tapi kita lihat outcome-nya aja. Output-nya bagaimana, tindakannya apa. Kalau tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, apapun motivasinya bisa kita kesampingkan. Yang penting kan ujungnya adalah kebaikan untuk publik gitu. Yang kedua tentu saja partai berpikir agak jangka panjang. Ada pemilu lagi 2019 gitu, dan Jakarta itu juga wilayah yang penting untuk dimenangkan. Kalau misalnya mereka bisa menampilkan citra bahwa pada pemilihan gubernur Jakarta mereka ikut mencalonkan calon yang baik, dan ini tidak harus hanya Pak Ahok ya, bisa jadi ada calon-calon yang lain, itu paling tidak mereka menanam saham kepercayaan publik untuk pemilu yang 2019. Bukan karena mereka baik hati. Kalau menurut saya politik itu jangan kita lihat motivasinya, orangnya baik dan lain-lain, tapi lihat keluarannya apa dan kemudian apa manfaatnya buat publik. Oke, Mas Philip, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.